Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Oktavia dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia Lokal 2A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari resume saya tadi yang membahas tentang perbedaan antara pembawaan dan keturunan. Dari sifat pembawaan, yaitu sifat-sifat yang bermacam-macam dalam pembawaan itu merupakan keseluruhan yang erat dengan hubungan satu sama lain. Yang satu menentukan, mempengaruhi, menguatkan, dan melemahkan yang lain. Contoh dari keturunan itu sendiri yaitu, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pembawaan, apa sih keturunan. Di sini yang disebut dengan pembawaan adalah kemungkinan atau kesanggupan potensi yang terdapat pada suatu individu yang terkandung dalam satu sel benih, yang disebut dengan keturunan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan individu adalah faktor keturunan yang merupakan pembawaan sejak dari lahir berdasarkan keturunan dari kedua orang tuanya. Persamaan sifat, ciri-ciri ini harus menurunkan melalui sel-sel kelamin. Beberapa asas tentang keturunan akan memberikan gambaran perbandingan kepada kita tentang apa yang diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya. Yang seperti sifat disebut dengan persamaan sifat atau ciri-ciri, yaitu seperti seandainya kedua orang tuanya itu memiliki kulit yang berwarna sawo matang ataupun putih dan tinggi, pendek, ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu pengaruh faktor pembawaan dan keturunan terhadap perkembangan individu. Faktor pembawaan dan keturunan merupakan faktor yang diartikan sebagai semua ciri atau karakteristik individu yang diwariskan kepada anak baik fisik maupun psikis. Faktor bawaan disebut pula sebagai faktor endogen, faktor yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan. Contohnya itu bentuk atau struktur tubuh yang diwariskan dari kedua orang tuanya, seperti yang saya sebut tadi, warna kulit maupun tinggi badan. Faktor bawaan yang berhubungan dengan keadaan jasmani umumnya tidak dapat diubah. Contohnya, orang tua memiliki kulit sawo matang, maka anak kedua orang tua itu pun waktu dia lahir pasti akan mendapatkan kulit yang berwarna sawo matang. Materi yang terakhir yaitu pengaruh faktor lingkungan terhadap perkembangan individu. Ini sering disebut faktor eksogen, yaitu faktor yang datang dari luar individu, merupakan pengalaman alam sekitar, pendidikan, dan lainnya. Umumnya pengaruh lingkungan bersifat pasif, dalam artian bahwa lingkungan tidak memberikan suatu paksaan kepada individu. Lingkungan memberikan kemungkinan atau kesempatan kepada individu, sekalipun pengaruh lingkungan tidak memaksa, namun memiliki peranan yang cukup besar dalam perkembangan individu. Contohnya pada diri kita sendiri pada saat ini sedang berada di era perkuliahan. Di dalam kampus kita harus bisa banyak bergabung dengan orang banyak dan mengikuti kegiatan yang positif agar kita bisa membentuk karakter yang lebih baik dan banyak belajar dari pengalaman yang sudah kita lewati. Baiklah, itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.